Lagi sibuk-sibuknya aku kerja di luar untuk nyambut Konien, nggak taunya tiba-tiba polisi datang nyamperin aku. Dan setelah polisinya pulang, anak majikanku langsung ngamuk dikarenakan aku nggak dimarahin tadi sama polisinya. Nggak lama dari situ majikanku juga ikutan datang. Seperti biasa, mulailah dia caper dengan cara ngebantuin aku pergi buang sampah kayak gini. Hai guys, kembali lagi bersama aku, Sang Babu Taiwan. Gedor terus, padahal aku udah kasih dia uang, dia minta lagi. Sehari dia mau dikasih uang sampai 3-4 kali. Nggak di kamar, nggak di dapur, anak majikanku yang satu ini ngintilin aku terus untuk minta uang. Padahal tadi pagi aku udah kasih dia uang jajannya yang 100 itu, dan jam 10 dia minta lagi, aku kasih lagi, dan sekarang dia minta lagi guys. Sedangkan uang yang dikasih sama saudara perempuannya itu udah habis dari kemarin. Tapi kalau aku nggak kasih dia ngintilin aku terus menerus kayak gini. Gimana nggak anggap diri sebagai pembantu serba salah coba? Dikasih salah, nggak dikasih juga makin salah. Dan sekarang kalian tahu ini aku lagi ngebersihin halaman untuk aku nyambut Konien nanti. Biar nanti pas Konien rumahnya nenekku bersih. Dan tiba-tiba aja polisi datang nyamperin aku coy. Dan di sini polisinya aku langsung suruh untuk lihat anaknya nenek aja, jangan interogasi aku please. Dan di sini polisinya nyuruh anak majikanku untuk pergi tidur, tapi dia nggak mau. Dia beralasan untuk pergi olahraga karena polisinya nggak bisa maksa dia, jadi dia dibiarin untuk berkeliaran di luar. Kayak sapi aja disuruh berkeliaran di luar. Nah ini aku lagi ditanya sama polisinya, apakah kamu baik-baik aja Yusriana? Aku jawab aku baik-baik aja, cuman agak sedikit risih sama tingkah laku dari anak majikanku ini. Terus polisinya bilang nggak apa-apa ya Ana, nanti kalau kamu diapa-apain sama dia, kamu langsung telepon kita aja. Nah, karena perkataan polisinya yang seperti itu yang bikin anaknya nenekku makin ngamuk lagi setelah polisinya pulang. Dia lagi ngamuk di luar gara-gara polisinya nggak proses aku, gara-gara polisinya nggak mau ngeladenin dia. Polisinya cuma datang sebentar, nanya kabar aku gimana, bukan tanya kabarnya dia yang melapor. Ya udah, karena Pak polisinya udah pulang, jadi di sini aku mau lanjut untuk masukin sampahku ke dalam plastik guys. Ya udah, karena Pak polisinya udah pulang, anaknya nenekku juga agak sedikit mendingan, jadi aku mau lanjut untuk masukin sampahku ini ke dalam plastik. Biar nanti aku tinggal bawa ke tempat biasa aku nunggu truk sampah. Soalnya habis ini aku mau lanjut untuk siram tanaman yang ada di halaman rumahku ini. Salah deng, maksudku di halaman rumahnya nenek. Rumahku kan di Indonesia, bukan di sini. Singkat cerita, siram semua tanaman yang ada di depan rumah udah selesai, jadi aku mau lanjut untuk packing-packing barang yang bakalan aku kirim ke Indonesia. Tapi sebagian barangku ini aku mau masukin ke dalam koper yang aku beli kemarin. Dikarenakan truk sampahnya masih lama untuk datang, jadi di sini aku mau ngajak kalian untuk packing-packing dulu ya guys. Sebelum aku lanjutin untuk ngajak kalian pergi buang sampah. Tapi kali ini yang aku mau masukin ke dalam koper cuman pakaianku aja. Kalau barang yang lain seperti boneka ataupun perintilan yang lainnya nanti aku masukin langsung ke dalam dos yang aku beli untuk pengiriman barang dari Taiwan ke Indonesia. Nah, buat kalian yang nanya terus-menerus aku belanjanya di mana dan kirim barangnya lewat mana, di sini aku mau ngejelasin ya guys. Tapi ini khusus buat teman-teman yang ada di Taiwan. Aku kalau berbelanja barang seperti koper yang aku pakai sekarang ini, aku belinya di EEC Mall ya guys. Selain koper, di EEC Mall juga tersedia berbagai jenis barang ataupun makanan. Jadi buat teman-teman yang ada di Taiwan, kalau kalian bingung mau berbelanja di mana yang
barangnya berkualitas tapi harganya bersahabat, jangan lupa belinya di EEC Mall. Nah, untuk kardus pengiriman barang dari Taiwan ke Indonesia, aku pakai jasa dari EEC Global TK ya guys. Insya Allah barang kita aman sampai tujuan. Ya udah, packing barangnya udah selesai. Jadi di sini aku mau lanjut untuk pergi buang sampah. Dikarenakan di sini truk sampahnya udah mau datang. Dan seperti yang aku bilang di awal video tadi, pas aku pergi buang sampah, ternyata majikanku yang perempuan tiba-tiba datang guys. Auto kaget dong, apalagi di sini aku pergi buang sampahnya sambil bikin konten. Tapi nggak apa-apa guys, walaupun aku ketahuan bikin konten kayak gini, aku nggak pernah dimarahin ya. Malahan majikanku pingin ikutan masuk di setiap konten aku, cuman aku ngelarang dia guys, soalnya nanti aku susahnya pas tutup mukanya dia. Dan sekarang aku lanjut lagi. Soalnya tadi aku habis ngebersihin ruang tamu sama beli telur. Allah, hari ini cukup melelahkan. Seperti biasa, kalau majikanku datang, anaknya nenek yang usil ini pasti selalu caper. Nih buktinya, tadi dia ngamuk-ngamuk, sekarang bantuin aku buang sampah kayak gini. Kalian tahu aku buang sampah ditungguin sama anaknya nenek. Coba pan. Capek. Dan yang paling parahnya lagi, dia nggak mau pulang sebelum aku pulang. Ya udah, sebelum truk sampahnya datang ke tempatnya aku, di sini aku mau pulang dulu sebentar. Aku mau ganti baju guys, soalnya di sini aku kedinginan banget. Pas aku mau masuk ke dalam kamar untuk ganti baju, ternyata majikan perempuanku ngajak aku ke kebunnya nenek. Dia bilangnya sih mau ditemenin untuk lihat buah pisang yang masih ada di kebunnya itu. Tapi karena truk sampahnya udah mau ke tempatku, jadi aku nggak ikutan masuk ke dalam kebun. Aku mau lanjut untuk pulang ganti baju aja lah, soalnya truk sampahnya udah mau datang. Cek buah pisangnya. Karena kan aku ada bikin pisang sale kemarin. Terus dia ada lihat, aku kan taruh di dalam kamar yang aku bersihin kemarin. Nah, dia ada lihat, terus dia icip, "Ana, ini apa?" Ternyata orang Taiwan nggak pernah bikin pisang sale, guys. Kenapa nggak bikin dari dulu pisangnya kayak gini? Dia bilang kayak gitu, guys. Bahaya, pokoknya bahaya dah sekarang ini. Pasti aku bakalan terus-menerus disuruh untuk bikin pisang sale. Dan sekarang dia lagi cek buah pisangnya. Nanti kalau udah matang aku disuruh untuk pergi ambil. Biar nanti aku bisa bikin pisang sale kayak yang aku bikin kemarin itu, guys. Singkat ceritanya, di sini aku udah ganti baju dan aku mau lanjut untuk pergi buang sampah. Pokoknya Masya Allah banget guys, di tempatku dingin banget. Dan seperti biasa, anaknya nenekku selalu ketinggalan sama truk sampahnya dikarenakan dia lelet banget. Terserahlah, di sini aku udah kedinginan banget, jadi aku mau lanjut untuk pulang, biarin aja dia sendirian nungguin truk sampahnya. Ya udah ya guys, buang sampahnya udah selesai dan aku juga udah kedinginan banget di luar. Jadi videonya sampai di sini dulu ya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video aku sampai selesai dan jangan lupa juga untuk tonton terus video aku yang selanjutnya. See you next time and bye bye. Bye bye guys. Bye bye.